Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami Ramadan wa naffala lana bil qiyami wa tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa sahibil burhan wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil furqan. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat dan keberkahan hidup. Kita telah dipertemukan kembali bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Dipertemukan kembali kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentu pertemuan ini merupakan nikmat yang maha agung bagi kita. Tentunya segala nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma bikum min ni'mati faminallah, dan apa yang ada nikmat yang dirasakan oleh hambanya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri nikmat perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang ke-11, yang artinya telah kita jalani kewajiban berpuasa selama 10 hari dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua jamaah, mari kita mensyukuri dan mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan kembali alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Selawat dan taslim kita aturkan kepada kekasih Allah, pemimpin umat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kedatangan bulan suci Ramadan ini kita tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Dalam satu artikel Islam yang termuat di media Hasanah Republika, Kiai Khalil Nafis LC PhD, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan bahwa secara garis besar ada 3 sifat atau sikap umat Islam dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Sikap yang pertama, ada orang muslim merasa berat, merasa susah atas kedatangan bulan Ramadan ini. Mereka sering gelisah, bahkan pun gundah gulana atas kedatangan bulan Ramadan ini. Sikap yang kedua menurut Pak Kiai, bahwa ada orang muslim dengan kedatangan bulan Ramadan ini merasa biasa-biasa saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi dirinya, terutama masalah peribadatan. Yang ketiga, ada yang merasa gembira, senang, bahkan pun merindukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Yang pertama, jamaah sekalian, merasa berat. Kenapa merasa berat dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Karena mereka pikirkan dibangunkan pada sepertiga malam untuk masak, dibangunkan untuk makan sahur. Inilah mereka yang menganggap berat karena mereka tidur nyenyak, dibangunkan untuk makan. Dalam pikiran mereka bahwa bagaimanapun makanan itu dibuat sebaik-baiknya, nah enak-enaknya tidur, kita dibangunkan belum merasa lapar, makan pun makanan yang dia dihidangkan itu merasa tidak enak pada saat itu. Merasa berat karena mereka menganggap bahwa dengan puasa bulan Ramadan itu tenaga saya loyo, mengurangi aktivitas kerjanya yang bisa mengurangkan pendapatan mereka. Merasa kecewa karena bulan Ramadan itu memikirkan untuk kebutuhan perutnya, tidak bisa leluasa melakukan makan atau minum pada siang hari. Kalaupun dia lakukan, mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun merasa takut untuk memperlihatkan dirinya bahwa saya tidak berpuasa. Mereka gundah gulana karena mereka selalu memikirkan bahwa bulan suci Ramadan ini ada peningkatan biaya kehidupan, di mana harus menyiapkan dan membuat kue atau membeli kue setiap harinya. Dan dia pikirkan pada akhir Ramadan itu menjelang Idul Fitri, mereka harus membelikan baju baru bagi anaknya, kebutuhan-kebutuhan keluarga yang dia pikirkan bahwa bulan suci Ramadan itu pada umumnya harga malah mengalami kenaikan. Inilah orang yang pertama merasa berat atas kedatangan bulan suci Ramadan ini. Menurut Pak Kiai, orang yang masuk kelompok merasa berat atas kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah orang yang meremehkan ketaatan syariat Islam itu. Orang yang meremehkan ketaatan syariat Islam itu, salah satu indikatornya dikategorikan adalah orang-orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru batarul haqq wa gamtun nas. Sombong atau angkuh adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 147. Di lain pihak, yang meremehkan ketaatan syariat Islam itu menyebabkan keras hati. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22, di pertengahan dari ayat ini Allah berfirman, fawailun lil qasiyati qulubihim min zikrillah. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jika kita tarik kesimpulan dari konteks ini, orang yang susah dan berat terhadap kedatangan bulan Ramadan, meremehkan ketaatan itu adalah orang yang sombong dan angkuh. Dan orang yang sombong dan angkuh itu memiliki sifat menolak kebenaran, meremehkan manusia.
penyebab dia keras hati dan sulit untuk menerima hidayah. Bila manusia memiliki 4 yang saya sebut ini, Pak Kiai mengatakan itulah orang yang sesat itu. Siapakah orang yang sesat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 3, alladzina yastahibbunal hayatud dunya 'alal akhirah, yaitu orang yang lebih menyukai dan mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, dan menghalang-halangi manusia ke jalan yang benar, bahkan berusaha untuk mencari jalan yang bengkok menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang kedua yang dimiliki umat Islam atas kedatangan bulan Ramadan ini adalah menganggap biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan yang berarti bagi kehidupan peribadatan mereka. Mereka menganggap bulan yang kemarin, bulan yang akan datang, tidak ada perbedaan dengan bulan Ramadan ini. Mereka mau berpuasa sesukanya, mereka mau sholat tarawih sesukanya. Bahkan pun berpuasa hanya menggugurkan kewajiban atau malu diketahui oleh tetangganya bahwa saya tidak berpuasa. Berpuasa pun kadang tidak melakukan sholat wajib atau sebaliknya. Begitu juga kalau melakukan sholat tarawih. Bahkan orang yang seperti ini menganggap remeh bahwa sholat tarawih itu cuma sunnah, tidak terlalu penting kita lakukan. Na'udzubillahi min salikin. Kalaupun dia melakukan yang lain ibadah-ibadah itu semata-mata hanya memperlihatkan dirinya bahwa saya juga turut untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Siapakah orang yang merugi itu? Pak Kiai mengatakan bahwa orang yang seperti ini menganggap biasa-biasa atas kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-siakan perbuatannya dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Apa ganjaran dari orang-orang yang merugi atas konteks seperti ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan. Mereka kufur atas nikmat Tuhan dan mereka kufur atas perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian terhadap mereka pada hari kemudian. Na'udzubillahi min salik. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menganggap meremehkan ketaatan atau orang yang menganggap biasa-biasa saja bulan Ramadan ini.
Yang terakhir jamaah sekalian, sifat yang ketiga adalah sikap yang merasa gembira, merasa senang atas kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada sikap atau sifat orang yang ketiga ini atas kedatangan bulan suci Ramadan ini. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya bulan suci Ramadan ini. Orang yang merindukan karena dia mengetahui bahwa bulan Ramadan banyak keberkahan. Di dalamnya berlimpah amalan-amalan yang diperbuat oleh hamba Allah. Di dalam bulan Ramadan itu ada hari yang sangat mulia, itu Lailatul Qadar. Mereka berlomba-lomba mencari beramalan-amalan, meningkatkan ibadah-ibadah mereka. Kegembiraan itu dipancarkan dengan melakukan beberapa amalan. Ada kelebihan rezeki, mereka berinfak. Akhir Ramadan mereka mengeluarkan zakat fitrahnya, mereka menyediakan takjil untuk buka bersama, bahkan pun turut bersama-sama berbuka dengan jamaah sekalian untuk kebersamaan dan kebersatuan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu, fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Akhirul kalam, saya mengajak pribadi dan jemaah sekalian, mari kita tetap bersemangat. Sisa 20 hari ke depan ini bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita tergolong orang yang susah atau menganggap biasa-biasa bulan Ramadan ini. Ya, penilaian yang terakhir itulah yang paling mulia menurut beberapa pendapat ulama dan guru kita. Dan kita melihat fenomena ini bukan cuma di tempat itu, di beberapa masjid termasuk Masjid Jami, safnya juga tinggal beberapa baris ini. Semangat tidak sama dengan awalnya. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan di hari-hari terakhir, mari kita tingkatkan amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai menjadi kita seorang muttaqin dan memanfaatkan momentum Ramadan ini dalam melakukan perubahan perilaku dan karakter yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Demikian yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan kultum ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.